Apakah yang dimaksud dengan KIPI? Apa sebaiknya yang kita lakukan setelah mendapatkan vaksinasi? Ikuti pembahasannya dalam video kali ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Dr. Fajar, spesialis penyakit dalam. Dalam video kali ini, kita akan bahas tentang KIPI atau kejadian ikutan pasca imunisasi. KIPI adalah singkatan dari kejadian ikutan pasca imunisasi. Artinya adalah kejadian medis yang terjadi setelah imunisasi. Dapat berupa reaksi vaksin, reaksi suntikan, ataupun keadaan koinsiden, yaitu kejadian yang tidak berhubungan dengan vaksinasi, tetapi secara kebetulan terjadi setelah vaksinasi. Mengapa kita harus memantau KIPI? Selama ini, tidak ada vaksin yang 100% tanpa risiko atau efek samping. Karena kita memasukkan antigen atau bahan asing ke dalam tubuh kita saat dilakukan vaksinasi. Sehingga wajar apabila tubuh memberikan reaksi akibat masuknya antigen tersebut. Penyebab reaksi vaksinasi dapat terjadi karena antigen yang terkandung dalam vaksin ataupun komponen lain dalam vaksin, misalnya bahan pembantu atau bahan penstabil yang kita kenal dengan bahan adjuvan. Apakah KIPI sama dengan efek samping? KIPI adalah kejadian yang tidak diharapkan yang terjadi setelah vaksinasi tanpa melihat adanya hubungan sebab akibat dengan vaksinasi. Sedangkan efek samping, atau dalam istilah medis disebut efek simpang, adalah kejadian medis yang tidak diharapkan setelah vaksinasi dan terdapat hubungan sebab akibat dengan vaksin yang diberikan. Reaksi yang mungkin terjadi setelah vaksinasi COVID-19 hampir sama dengan reaksi setelah vaksinasi dengan vaksin yang lain. Dapat terjadi reaksi lokal maupun reaksi sistemik sebagai bagian dari respon imun. Reaksi lokal yang didapat antara lain nyeri, kemerahan, bengkak pada tempat suntikan. Reaksi lokal lain yang berat adalah selulitis. Dalam keadaan ini terjadi infeksi pada kulit atau otot sehingga timbul bengkak, kemerahan, dan nyeri pada daerah sekitar suntikan. Keadaan ini biasanya terjadi beberapa hari setelah vaksinasi. Untuk mengantisipasi terjadinya reaksi lokal ini dapat dilakukan kompres dingin pada lokasi penyuntikan dan pemberian obat seperti paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan. Apabila terjadi selulitis, disarankan untuk memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk dapat diberikan tambahan obat seperti antibiotika. Reaksi sistemik yang dapat terjadi antara lain nyeri otot, nyeri sendi, badan terasa lemah, sakit kepala, mual, muntah, diare, radang tenggorokan, pilek, batuk, demam, dan menggigil. Untuk mengatasi keadaan ini, beberapa hal dapat dilakukan. Antara lain, minum lebih banyak, memakai pakaian yang nyaman, kompres dingin pada lokasi nyeri, dan minum obat seperti paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan. Apabila tidak ada perbaikan setelah minum obat paracetamol dan melakukan beberapa hal yang tersebut di atas, sebaiknya melakukan pemeriksaan ke fasilitas kesehatan yang ada atau menghubungi kontak person tempat vaksinasi dilakukan untuk mendapatkan pemeriksaan dan penanganan yang lebih lanjut. Reaksi lain yang dapat terjadi adalah reaksi alergi yang timbul dalam berbagai tingkatan. Dari reaksi alergi ringan seperti biduran atau urtikaria, gatal-gatal, edem atau pembengkakan, dan singkup atau pingsan. Dapat terjadi reaksi anafilaksis, yaitu reaksi alergi berat, yang sebenarnya angka kejadiannya sangat jarang. Pada reaksi anafilaksis ini, dapat terjadi penurunan tekanan darah, dada berdebar, keringat dingin, sesak nafas, sebelumnya diawali dengan gejala reaksi alergi ringan seperti gatal di kulit. Reaksi anafilaksis ini merupakan kegawat daruratan dalam vaksinasi
dan memerlukan penanganan dengan segera. Dapat dilakukan penanganan dengan segera bila diketahui gejalanya secara dini. Untuk pencegahan timbulnya kejadian ini dapat dilakukan dengan melakukan beberapa hal, antara lain screening yang berhati-hati. Kemudian peserta vaksinasi diamati kondisi klinisnya setelah vaksinasi kurang lebih 15-30 menit setelah vaksinasi sebelum mereka meninggalkan tempat vaksinasi. Pada pemberian vaksinasi AstraZeneca, perlu diperhatikan gejala yang timbul seperti berikut ini, yaitu sakit kepala yang hebat, pandangan mata kabur, sesak nafas, atau nyeri dada yang timbul tiba-tiba. Kemudian bengkak pada salah satu tungkai yang sebelumnya tidak ada, nyeri perut yang hebat, kemudian timbulnya bintik perdarahan atau peteiki di sekitar area penyuntikan. Apabila terdapat keluhan tersebut yang terjadi pada hari keempat sampai dengan hari ke-20 setelah vaksinasi, disarankan untuk segera memeriksakan diri ke fasilitas kesehatan terdekat untuk segera mendapatkan pemeriksaan dan penanganan lebih lanjut. Berkaitan dengan vaksin AstraZeneca, kejadian gangguan pembekuan darah yang diduga berkaitan dengan pemberian vaksin ini merupakan kejadian yang sangat jarang. Penyakit COVID-19 itu sendiri, di mana risiko penularannya masih tinggi, mengakibatkan risiko pembekuan darah yang lebih besar. Lembaga Kesehatan Internasional seperti WHO, EMA, ISTH menyatakan bahwa manfaat dari pemberian vaksin ini dinilai lebih besar daripada potensi komplikasi yang diduga akan terjadi. Beberapa keadaan lain saat ini, misalnya merokok, obat hormonal seperti pil KB, dan infeksi COVID-19 itu sendiri sebenarnya mempunyai risiko kejadian gangguan pembekuan darah yang lebih tinggi daripada kejadian gangguan pembekuan darah yang diduga terkait dengan pemberian vaksin AstraZeneca. Reaksi lain yang dapat terjadi setelah vaksinasi adalah gangguan psikosomatis yang disebut dengan immunization stress-related response. Keadaan ini bisa terjadi sebelum atau sesudah vaksinasi. Biasanya terjadi pada kelompok usia 10-19 tahun dan terdapat latar belakang gangguan dalam faktor psikologi atau kecemasan. Pada keadaan ini terjadi gejala seperti berdebar, penurunan tekanan darah, kejang, tetapi sebenarnya tidak terdapat gangguan di dalam tubuhnya. Gangguan-gangguan tersebut banyak dipengaruhi oleh faktor psikis atau kecemasan yang berlebihan. Untuk mencegah terjadinya KIPI, beberapa hal dapat dilakukan. Yang pertama, peserta vaksinasi melakukan persiapan sebelum vaksinasi, misalnya dengan istirahat yang cukup sebelum vaksinasi. Apabila mempunyai komorbid, sebaiknya memeriksakan diri ke dokter yang merawat beberapa hari sebelum vaksinasi, agar faktor komorbidnya terkendali. Melakukan screening dengan hati-hati untuk menentukan kelayakan vaksinasi sesuai dengan panduan yang ada. Peserta vaksinasi jujur dalam memberikan keterangan saat dilakukan screening, sehingga dapat dilakukan penilaian kelayakan vaksinasi dengan lebih baik. Kemudian, peserta vaksinasi diobservasi kurang lebih 15-30 menit setelah vaksinasi untuk menilai adanya reaksi cepat yang timbul setelah vaksinasi. Bila tidak terdapat reaksi cepat setelah vaksinasi, peserta vaksinasi dapat meninggalkan tempat vaksinasi dengan mencatat nomor kontak yang bisa dihubungi apabila terjadi reaksi tubuh di rumah setelah vaksinasi. Keluhan reaksi sistemik setelah vaksinasi seperti demam, mual, nyeri otot, nyeri sendi, pada umumnya akan menghilang setelah 2-3 hari setelah vaksinasi. Dapat diberikan pertolongan dengan memberikan obat seperti paracetamol sesuai dosis yang dianjurkan. Apabila keluhan tidak membaik, sebaiknya menghubungi fasilitas kesehatan yang ada untuk dilakukan evaluasi dan penanganan lebih lanjut. Demikian pembahasan kita kali ini, semoga dapat memberikan kemanfaatan. Apabila berkenan, silahkan subscribe, like, share, komen, dan nyalakan tanda notifikasi untuk update video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Thank you.